Tapi saya mau saudara belajar sadari prinsip ini. Kenapa Tuhan mengatakan yang bodoh dari dunia akan dipakai untuk yang bodoh dari Tuhan dipakai mempermalukan yang berhikmat menurut dunia. Karena yang bodoh di mata Tuhan atau menurut Tuhan itu enggak banyak cincong. Enggak banyak pertimbangan. Orang bodoh enggak bisa nimbang. Lakukan ini, siap bos. Udah, makanya Tuhan gampang pakai dia. Lakukan ini, tunggu sebentar. Menurut analisa saya, kalau ditinjau dari logika berpikir yang ada, secara komprehensif, gue. Itu Tuhan sama malaikat sambil main gundu itu. Kapan diputusin ini? Nangkep ya? Tapi terhadap orang yang sederhana. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau you pengen menjadi pemilik yang empunya kerajaan. Jadilah kayak anak kecil. Gak banyak mikir. Pokoknya dia percaya bapaknya bisa. Udah simple. Itulah kesederhanaan iman. Tuhan ngomong apa? Jalani. Dengan saudara melangkah dalam ketaatan, semua jadi. Nah, doktrin kerajaan membutuhkan orang-orang yang punya kesederhanaan iman. Nggak banyak mikir. Cukup taat. Amin. Kita para pemimpin dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan lebih banyak orang yang punya kesederhanaan iman. Paradigmanya dibongkar. Bukan kamu lagi yang bekerja, aku yang bekerja dalam dirimu. Itu yang harus mulai dibangun dalam hidup kita semua. Come on. Karena ketika saudara terus belajar membangun paradigma yang baru, bandingkan dengan kapasitas rohani, potensi ilahi yang Tuhan sudah persiapkan dalam hidup kita sebagai ciptaan baru. Saudara bilang, pokoknya gua percaya. Pokoknya amin aja deh. Tuhan suruh apa, saya jalan. Nggak banyak pemikiran, nggak banyak pertimbangan. Saudara akan lihat, semuanya akan berjalan sesuai dengan tatanan Tuhan. Tidak ada lagi dosa dalam hidup kita. Kita hidup dalam ketaatan mutlak. Oke? Amin? Nah, balik lagi. Poin yang kita sedang bahas. Kita bicara tentang apa yang kita nikmati setelah menjadi ciptaan baru. Tadi yang pertama, kita lebih baik dari Adam karena kita dipersatukan dengan Allah. Kita lebih baik dari Adam karena kita mendapati Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Tuhan dan Bapa, Kristus dan Bapa juga berdiam dalam hidup kita. Betul ya? Lalu yang ketiga, kita dibawa ikut mengambil bagian dalam nature ilahi. Jadi kita tidak lagi hidup dalam kemanusiawian. Tidak ada lagi dari saudara yang boleh bilang, saya itu orangnya melankolis. Jadi memang ya beginilah saya, tolong maklum. Kalau saya ini orangnya kolerik. Ngomong keras, ngomong dengan tegas. Ya apapun lah. Menurut ilmu psikologi, itu hanya mendefinisikan dirimu menurut cetakan dunia. Mendefinisikan dirimu bagaimana engkau melewati berbagai proses, berbagai pembentukan sampai hari ini. Tapi itu bukan hasil akhir dirimu. Dulu pernah ada tes karunia. Wah ini pendeta cocoknya jadi konselor. Pendeta tapi konselor. Ya enggak apa-apa. Wah kalau yang ini cocoknya jadi pengkhotbah, pengajar. Ya enggak apa-apa. Tapi yang saya mau tegaskan adalah itu hanya mendefinisi dirimu di saat ini. Bukan apa yang Tuhan rencanakan di masa depan. Ya.
Kalau seandainya saya ikuti tes karunia dan saya percaya dengan itu, saya hidup di dalam prinsip itu, saya nggak mungkin berdiri di depan saudara. Nggak mungkin. Karena yang sekarang saudara lihat ini adalah hasil bentukan firman. Stephen yang dulu nggak kayak gini. Ini hasil bentukan firman. Nah, kalau saudara juga menjadikan firman sebagai material untuk membangun ulang hidupmu, saudara akan jadi sosok pribadi yang berbeda. Engkau punya nature yang ilahi. Divine nature itu menjadi porsi dan bagian hidupmu. Setuju, amin. Dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua. Coba lihat sebentar. 2 Petrus 2. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Karena kuasa ilahinya, ayat yang ketiga, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Katakan hidup saleh. Kodrat ilahi. Kata hidup saleh diambil atau ditulis dengan Alkitab berbahasa Inggris dengan sebutan godliness. Hidup saleh, godliness. Sementara kodrat ilahi ditulis dengan kata berbahasa Inggris divine nature. Godliness bertolak belakang dengan humanity. Hal yang lahiriah, yang manusiawi. Ada orang di sini? Jadi kalau sampai sejauh ini saudara sering berkata, kan kita manusia. Itu salah. Itu menunjukkan kita masih membawa paradigma yang lama. Karena paradigma baru mengajarkan, engkau bukan lagi manusia biasa. Kesalehan, godliness, keilahian Tuhan ada di dalammu. Divine nature. Ini bertolak belakang dengan human nature. Sifat manusia. Sifat ilahi. Itu bertolak belakang. Nah, Tuhan mengendaki kita mengambil bagian dalam keilahiannya. Makanya nanti Tuhan panggil kita dengan sebutan manusia Allah. Karena walaupun saudara manusia biasa, tapi takaran keilahian Tuhan itu nyata dalam dirimu. Setuju, amin. Nah, inilah yang akan membawa kita menjadi ciptaan baru. Better version dari Adam. Come on. Tapi balik lagi, ini harus diterima dengan iman. Paradigma kita harus sudah disetel duluan. Supaya kita mudah percaya, mudah menerima, tidak meragukan, tidak mempertanyakan. Kita tahu pasti, yes. Aku tidak lagi hidup secara lahiriah. Jadi nanti saudara tidak lagi akan mendengar istilah the dark side of a leader. Ini lagi rame nih. Pemimpin-pemimpin tertentu ternyata mulai terekspos. Wah, ternyata ya pencitraan doang. Kelihatannya bagus, kelihatannya hebat. Ternyata ya kadal juga ini. Ada sisi gelap. Pertanyaannya, kalau saudara sebagai pemimpin rohani, kok bisa masih ada sisi gelap? Artinya areal itu saudara tutupi. Saudara menolak Tuhan, menolak firman untuk masuk dan menerangi. Artinya ini adalah areal di mana engkau tidak taat.
Makanya ada sisi gelap. Nah, setiap sisi gelap selalu jadi tempat persembunyian musuh. Iblis bercokol di sana. Nah, asal saudara tahu, mungkin awalnya sisi gelap saudara cuma 1 kali 1 meter. Tapi ketika iblis masuk di sana, dia enggak mau cuma 1 kali 1. Dia perluas 1 kali 2. Dia perluas 2 kali 2. Dia perluas lagi. Awalnya cuma bohong kecil. Tapi lama-lama mulai jadi besar. Lama-lama mulai mempertaruhkan integritas. Nah ini, the dark side of a leader. You membiarkan areal-areal hidupmu dalam ketidakakuratan. Tuhan tidak mengizinkan itu terus. Tuhan mau itu semua dibenahi. Di dalam dia ada terang. Dan terang itu menguasai kegelapan. Jadi areal mana hidup kita yang masih gelap, kalau kita tarik datang terang, itu akan langsung berubah. Setuju ya? Saudara hidup dalam terang. Engkau anak terang. Engkau adalah terang dunia. Gimana kita bisa menerangi dunia yang gelap kalau dalam diri kita masih ada kegelapan? Pastikan semuanya diselidiki oleh firman. Ada divine nature, godliness. Itulah yang Tuhan mau untuk kita bangun dalam hidup kita. Setuju, amin? Yang berikutnya. Diberikan otoritas Kristus yang sudah bangkit dan dipermuliakan. Oh Tuhan. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-19 ditulis seperti ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini saudara udah capek ya? Efesus 1 ayat 19. Udah ketemu belum? Kok dari tadi diem aja baca Alkitab? Malah matanya udah kriep-kriep. Bisa? Masih semangat? Kalau udah capek kita berhenti dulu. Masih mau lanjut? Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita pahami ayat ini secara lebih mendalam. Alkitab bilang begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ada orang di sini. Jadi ada satu kuasa. Saya menyebutnya dengan istilah kuasa kebangkitan. Setuju? Kita bilang sama-sama kuasa kebangkitan ya. Oke? Jadi ada kuasa kebangkitan yang akan bekerja dalam hidup kita yang percaya. Dan kuasa kebangkitan itu sebagaimana pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi ini kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di tahtanya jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Perhatikan, Alkitab menegaskan Yesus yang sudah didudukkan jauh lebih tinggi tadi,
mengalami sesuatu yang lain. Yaitu segala sesuatu diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus. Dan Kristus diberikan oleh Bapa kepada jemaat menjadi kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya memanifestasikan kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi poinnya seperti ini. Oke, ada satu kuasa. Kuasa kebangkitan. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mendudukkan Dia setahta dengan Bapa. Jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ketika engkau percaya, apa yang kau percayai? Pemberitaan doktrin kerajaan. Ketika saudara percaya pada penegasan tatanan Tuhan, bahwa jemaat tidak cuma sekedar menjadi kumpulan orang percaya, tapi jemaat ditetapkan sebagai tubuhnya. Kenapa? Karena Kristus yang duduk setahta dengan Bapa dijadikan sebagai kepala. Ini adalah data fakta rohani. Bapa yang mengangkat Kristus, mencurahkan kuasa kebangkitan, mengangkat Kristus duduk di tahtanya. Jauh lebih tinggi dari penguasa kekuasaan kerajaan tadi. Ada orang di sini. Juga dijadikan oleh Bapa menjadi kepala. Lalu Bapa menjadikan semua orang percaya, atau lebih tepatnya semua orang Kristen yang percaya. Percaya pada apa? Percaya pada pemberitaan yang mengatakan bahwa jemaat dijadikan sebagai tubuh. Tubuh dari Kristus yang adalah kepala atas segala sesuatu. Begitu engkau percaya, Alkitab menuliskan ada sesuatu yang terjadi. Kuasa kebangkitan akan bekerja dalam hidup kita juga. Dan sebagaimana kuasa kebangkitan itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa kebangkitan itu akan bekerja buat mereka yang percaya. Ketika engkau percaya, yes, aku adalah tubuhnya. Kuasa kebangkitan itu akan membangkitkan engkau dari kemanusiawianmu, dari keterbatasan kekurangan lahiriahmu, didudukkan setahta dengan Kristus. Karena kalau bicara tentang duduk, yang duduk itu kepala atau bokong sih? Bokong itu bagian dari tubuh toh? Jemaat adalah tubuhnya. Jadi sebagaimana Kristus ditempatkan duduk setahta dengan Bapa, kita pun duduk di sana. Nah, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus, mendudukkan, memposisikan Dia setahta dengan Bapa, akan membangkitkan saudara dan mendudukkan saudara di tahta yang sama. Ketika kuasa kebangkitan itu mendudukkan engkau di atas tahtanya, dan Yesus menjadi kepala gereja, engkau adalah tubuhnya. Dituliskan di sana, didudukkan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kerajaan, kekuasaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Artinya engkaulah yang membawa otoritas itu di bumi ini. Kenapa Alkitab menuliskan Wahyu 12? Anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu dibawa lari oleh roh, dibawa ke tahta Allah. Karena saudara harus melayani dengan otoritas dari tahta. Di bumi ini mungkin memang ada sinode. Dan sinode mengeluarkan surat keputusan, surat penugasan. Tapi saya mau saudara belajar sadari, yang mengutus saudara dan yang memberi kekuasaan pada saudara bukan sinode. Tapi harus dari ruang tahta.
baru pelayananmu akan berdampak. Baru kalau saudara berkhotbah, orang akan dijamah Tuhan. Kalau saudara mendoakan orang, lawatan Tuhan datang. Saudara berdoa, atmosfer alami terobosan, alami perubahan. Saudara tidak membutuhkan legalitas manusia. Mungkin saudara bilang, butuh juga lah Pak. Oke, saya terima, engkau butuh legalitas manusia. Tapi engkau lebih membutuhkan legalitas dari sorga. Kalaupun tidak ada legalitas manusia yang saudara pegang. Selama engkau mendapatkan mandat dari sorga. Legalitas sorga akan membukakan jalan. Legalitas sorga membuat engkau berfungsi jauh lebih maksimal dari legalitas manusia yang ditawarkan. Karenanya pastikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, kita belajar untuk terus memperbaharui mentalitas dan paradigma kita. Sehingga ketika kita membaca data ini, data ini mengatakan, aku adalah gerejanya, aku orang percaya, aku adalah tubuhnya, aku didudukkan setahta dengan Bapa. Dia penguasa atas alam semesta. Berarti Kristus dibangkitkan, didudukkan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan aku dijadikan tubuhnya. Dia adalah kepalaku. Aku didudukkan setahta. Berarti apa coba? Berarti come on, berarti kekuasaan terbesar, terhebat yang ada di alam semesta, yang melampaui kekuasaan raja-raja, melampaui kekuasaan para pembesar, melampaui kekuasaan apapun yang dapat disebut namanya di atas muka bumi ini. Semua ada di bawah, jauh di bawahmu. Kalau ini menjadi pewahyuan bagimu, saudara tidak akan gentar menghadapi batuk, pilek, COVID lewat. COVID itu juga sebuah nama. Cancer itu juga sebuah nama. Apalagi? Apalagi? Masalah. Sakit jantung. Itu juga sebuah nama. Dan kita diberi kekuasaan. Jauh lebih tinggi dari setiap nama yang dapat disebut. Yang sudah pernah ada, maupun masalah dan sakit penyakit yang akan datang, yang sudah direncanakan, semuanya punya nama. Oh, Roh Kudus, wahyukan ini buat kami. Wahyukan otoritas ini. Wahyukan pekerjaan firman dan roh ini. Wahyukan dimensi pengenalan akan Tuhan ini. Wahyukan roh hikmat dan wahyu ini dalam diri kami. Sehingga kami berjalan di atas muka bumi sebagai pribadi yang supernatural. Kami menjalani hari-hari kami seperti Yesus sendiri. Seperti Kristus berjalan di atas muka bumi. Seperti para rasul menjalani hari-hari mereka dengan kuasa, dengan kekuasaan, otoritas. Hari-hari yang terakhir roh dicurahkan 7 kali lebih hebat dari zaman gereja mula-mula. Biarlah itu kami alami. Biarlah itu kami alami. Biarlah itu kami alami. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Takaran imanmu dikembangkan. Kepekaan rohanimu ditingkatkan. Ada kuasa kebangkitan bekerja dalam hidupmu. Membangkitkan engkau. Mendudukkan engkau di posisi yang berotoritas.
Mulai hari ini satu perkataan keluar dari mulutmu akan menciptakan realitas baru, menciptakan terobosan, menciptakan perubahan. Kata-kata doamu jadi punya bobot, sanggup mengubah atmosfer, sanggup menembus hati banyak orang, sanggup mempengaruhi jalan berpikir, emosi dari banyak orang, menghadirkan sorga. Engkaulah portal sorga, engkaulah pintu gerbang sorga. Tuhan berkenan diam di dalammu, dan lewat kata-katamu Tuhan akan bergerak, Tuhan akan bertindak. Lewat perkataanmu sesuatu yang ilahi terjadi, supernatural, peristiwa supernatural terjadi. Oh, rakata sekrata mayangka. Ya. Ya karabalo marata semdemerehi. Yi ambalo konda maya krimbe meleka. Come, terus doa, mulai doa, mulai doa. Terus doa, mulai doa. Nekata mayarala kande. Yika papa mayarala hanggo. Yike kekere mehenama. Ritete mere kondomo. Sikarala mayarala ma. Ya. Oh, samde beba. Mamba baba. Rakacha mayara lakama, rekeche meyara lakeme, rikacha mayara lamama. Pewahyuan firman, pekerjaan roh tercurah, terjadi, tersingkap. Terimalah. Bahwa kami ada di ruang tahta, bahwa kami alami realitas Sion, bahwa kami perjumpaan pribadi dengan Bapa sendiri, bahwa kami berinteraksi dengan dimensi Sion, dengan dimensi pemerintahan, karena kamilah rajamu di atas muka bumi ini. Oh, rapata mayarala kantemi. Karala kata sekrapta mayarala pi. Jesus. Rakacha mayarala kante mayarala ma. Haleluya. Ira baba yarala kosekremda mayalaka. My God, my God, my God, my God, my God. Nakata mayarala krando mayaralaka. Lo chomerele ke chipi ke makama. Lehi sungra, lehi yanga mama yaranga. Lehi shakrato morele kratamanga. Rama ya. Romo ya. My God, my God, my God, my God. Orokoto sikrapta mayaralaba. Shama mama yarala paralabaka. Yika mama baba yarala pramamayaka. Re ye. Shakara baba. Jesus. Liya baba yaka. Sokro baba. Oh, shikra ma barili.
Nakrashe krapta mayarala praka. My Jesus, my Jesus, my Jesus. Rekunja mabrasunda mabaraka. Terjadi, termeterai. Biarlah pewahyuan ini memeteraikan hidupmu. Termeterai dalam dirimu. Terang Tuhan menerangi mata hatimu. Membawa engkau untuk mengenal Dia, melihat Dia. Sebagaimana Dia adanya. Terjadi. Oh rakata maya kerabaka. Terjadi atasmu. Kuasa kebangkitan. Oh rakata bayara la krato mashikraka. Minderiri kru sakrapta mayara la kraka. Mo yo. Berbicaralah kepada kami, jelaskan kepada kami, singkapkan kepada kami, singkapkan bagi kami. My God. Oh my God, singkapkan bagi kami. Oh rikete meriri kerata masyik. Haleluya. Karamalakote beriri krunca mayara pelaka. My God. Oh rakate meriri kraka. Kuasa kebangkitan Kristus. Krete merili kerapa mayaka. Kuasa kebangkitan Kristus. My God. My God, kuasa kebangkitan. Kepadamu dipercayakan kuasa dan kekuasaan yang terbesar. Melampaui semua kekuasaan raja-raja, kekuasaan para penguasa, dan apapun yang dapat disebut dengan nama. Engkau diberi kekuasaan jauh lebih tinggi. Saya mau saudara memahami prinsip ini. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Pemerintah itu bisa mengeluarkan berbagai kebijakan, berbagai aturan. Penguasa juga bisa mengeluarkan berbagai aturan. Betul ya? Kekuasaan apapun, kerajaan manapun, selama itu ada dalam teritorialnya, dia berhak untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan apapun. Mau menguntungkan orang banyak atau hanya menguntungkan satu orang. Selama itu dalam teritorialnya, dia punya hak untuk itu. Tapi ketika Alkitab mengatakan, engkau didudukkan di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara itu punya hak veto istimewa. Pemerintah bisa punya kebijakan.
saudara tidak suka, saudara bisa keluarkan hak veto saudara. Aturan yang ini batal. Tiap-tiap nama yang dapat disebut, baik yang di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, itu juga punya kekuasaan. Sakit, kanker, jantung, apalagi ginjal, stroke. Itu kalau sudah nyampe ke tubuh orang, itu punya efek. Sudah dengar ini? Ada efeknya. Organ tubuhmu jadi rusak. Tapi saudara punya hak veto. Belum nangkep. Let's say katakanlah. Stroke. Ketika sudah datang atasmu. Sebagian tubuhmu lumpuh. Saudara bilang, ini enggak benar. Aku jadi terbatas, tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Aku keluarkan hak vetoku. Sebagai tubuhnya yang duduk setahta dengan Bapa jauh lebih tinggi dari stroke. Engkau bisa mulai berkata-kata dan memberi perintah. Ayo bagian tubuh yang lumpuh, aktif lagi, bekerja lagi. Dan saudara bisa mulai paksakan bagian tubuh itu untuk bergerak. Dalam Roma pasal yang ke-8, Alkitab menulis seperti ini. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-9. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ingat, saudara didudukkan setahta dengan Kristus lewat Roh Kudusnya. Kuasa kebangkitan itu. Jadi kamu tidak hidup dalam daging, kamu hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi artinya dia masih dimiliki yang lain. Makanya pastikan saudara mempersembahkan seluruh hidupmu. Sehingga Bapa berkenan memberikan kepadamu roh Kristus. Karena engkau menjadi miliknya. Roh Kristus diberikan padamu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi walaupun tubuh lahiriah kita ini harus menghadapi konsekuensi akibat ketidaktaatan di waktu lampau, ada orang di sini. Tubuh memang mati karena dosa. Tapi ada harapan untuk tubuh yang mati itu. Karena ada roh yang adalah kehidupan karena kebenaran. Saudara hanya perlu belajar terima kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang mengatakan ketika engkau percaya ada kuasa kebangkitan yang mendudukkan engkau setahta dengan Bapa di sorga. Jauh lebih tinggi. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam. Bagaimana kuasa kebangkitan itu bisa diam di dalam kita? Betapa hebatnya kuasa yang bekerja bagi kita yang percaya. Saudaranya perlu percaya. Kuasa itu bekerja. Nah kalau kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka kuasa kebangkitan itu yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yang namanya tubuh yang sudah mati 3 hari. Pasti ada proses pembusukan.
Kalau engkau stroke, sebagian tubuhmu mati, tidak bergerak, kan belum busuk. Cuman enggak aktif aja. Ada satu kabel syarafnya copot. Makanya enggak bergerak. Tapi kan belum busuk. Nah, terhadap tubuh yang sudah busuk, kuasa kebangkitan itu menghidupkan. Artinya proses pembusukan diputar balik. Bukan cuma diputar balik. Roh kebangkitan itu mengubah tubuh lahiriah yang sudah rusak karena dianiaya dan mengalami proses pembusukan, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Betul ya? Nah, ketika roh kebangkitan ini bahkan terhadap tubuh yang busuk, yang sudah rusak, bisa mengalami pembalian keadaan. Bukan cuma dihidupkan lagi, tapi kualitasnya diganti. Lazarus juga bangkit, tapi masih tubuh yang lama. Yesus bangkit karena kuasa kebangkitan dengan tubuh kemuliaan. Masih bisa makan, tapi menembus tembok. Bisa tahu-tahu hadir di satu tempat dan menghilang dari tempat itu. Tubuh kemuliaan. Nah, kalau cuma tubuh yang tidak aktif, ada saklarnya yang copot, kuasa kebangkitan itu gak susah. Wong yang busuk aja bisa kok. Yang gak busuk masa gak bisa. Tapi gimana dengan organ tubuh yang rusak? Sama, organ tubuh itu bisa mengalami regenerasi. Saudara tahu nggak? Dalam kurun waktu kurang lebih 90 hari, kalau saya tidak salah. Antara 90 hari sampai 120 hari, kalau saya nggak salah. Seluruh sel tubuh saudara dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu mengalami perubahan. Terjadi regenerasi sel. Jadi yang lama rusak, hilang, mati, diganti dengan sel yang baru. Nah, untuk Tuhan memberikan satu konsentrasi. Oke, yang rusak apa? Jantung. Katupnya udah enggak gerak dengan bagus. Geraknya harusnya sekali, ini 3 kali. Kebanyakan. Mulai loncer. Dol. Harus dikencengin. Kuasa kebangkitan akan bicara kepada organ tubuh yang ada untuk mulai membenahi dirinya. Oh, tapi itu kan butuh proses yang lama. Oke, mau proses cepat, gampang, transplantasi. Ada hamba-hamba Tuhan yang dibawa Tuhan masuk ke sorga, khusus diajak masuk gudang. Gudang di sorga, sorga juga punya gudang. Nah, ketika dibuka gudang, salah satu gudang sorga, isinya onderdil tubuh. Ada mata, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada pankreas, ada tulang, ada tangan, ada macam-macam. Yang harus dilakukan apa? Ambil tangan dengan tangan iman. Bawa masuk. Tukar. Ini organ yang rusak, ganti dengan yang baru. Oh, tapi jantung saya udah koklok. Enggak masalah. Ganti jantung umur 20 tahun. Jadi walaupun saudara udah berumur 60, 70, 80, enggak masalah. Naik turun tangga enggak masalah. Karena jantung seumur 20 tahun. Nah, kan sepertinya, iya, amin. Tapi, oke, amin. Tapi, karena masih ada paradigma lama. Saya mendorong saudara praktekkan tadi yang saudara diskusikan. Praktekkan dalam aplikasi praktis. Supaya saudara punya paradigma yang baru. Ada paradigma pikiran supernatural.
Ada takaran iman yang ilahi. Amin. Jadi saudara tidak lagi mendengar firman hanya dengan amin yang kosong. Tapi ada dasar keyakinan. Dalam batinmu ada sebuah kesaksian roh. Sama kayak waktu Maria datang mengunjungi Elizabeth. Waktu Maria mengucapkan salam, bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak. Dan Elizabeth pun penuh Roh Kudus. Nah, saya mau dalam batinmu ada benih firman. Sehingga ketika suara Tuhan datang, firman itu melonjak. Firman itu membuka dirinya menjadi pewahyuan bagimu. Sehingga ini bukan lagi pengertian, bukan lagi informasi, tapi jadi pewahyuan. Rohmu langsung melonjak. Karena dalam firman yang ada hidup. Dan hidup itu dibuka. Saat saudara berinteraksi dengan Sion, saudara akan alami benih-benih firman yang sudah tertabur akan berubah menjadi pewahyuan. Dan itu memberikan posisi rohani yang berbeda. Engkau ditarik jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dari semua penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Engkau ada di atas. Engkau ada di tahta. Engkau memerintah. Tapi Pak, saya ngomong sekali belum kejadian. 2 kali. 2 kali belum terjadi. 3 kali. Konsisten. Bilang aktif. Agresif. Konsisten. Itulah yang harus saudara lakukan. Jangan pernah mengedit apa yang kau percayai. Jangan pernah mengubah. Gak perlu kasih alasan pada apapun yang kau perkatakan, yang kau deklarasikan. Konsisten. Dalam dimensi pemerintahan, dalam dimensi kerajaan. Kadang-kala saudara harus bergulat. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kata perjuangan kita diambil dari kata Yunani yang juga punya arti gulat. Nah, dalam pergulatan, siapa yang tenaganya lebih besar, dia yang menang. Itu udah aturan dasarnya gitu. Setuju ya? Makanya saya mendorong saudara praktek membangun manusia roh. Supaya kekuatanmu itu meningkat. Tambah kuat. Makin kuat maka kekuatan manusia rohmu makin gampang menaklukkan musuh-musuhmu. Tapi gimana kalau kekuatannya setara? Yang konsisten, yang menang. Yang bertahan, yang menang. Yang tekun, ulet, itulah yang menang. Karena yang lain pasti capek duluan. Yang lain pasti menyerah. Kalau kita konsisten, bilang konsisten. Pasti menang. Pasti terjadi terobosan. Pasti alami kemenangan. Bilang pasti. Makanya tumbuhkan spirit retaliation saudara itu harus terus ditumbuhkan. Tidak mau gampang menyerah. Terus melakukan perlawanan. Terus melakukan penyerangan. Memastikan perubahan harus terjadi. Perubahan harus terjadi. Pasti terjadi. Tidak menyerah. Konsisten. Agresif. Aktif. Itu yang harus terus terjadi. Halo, amin. Dan saudara akan mulai mendapati apapun yang menjadi suara Tuhan, itulah yang terwujud, itulah yang terjadi. Dengar, Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi penggenap, pelaksana suara Tuhan yang datang atas gerejanya. Terlalu banyak suara Tuhan disampaikan, tapi hanya segelintir orang yang mau menangkap, membangunnya dalam hidup, dan mendemonstrasikannya dalam hidup sehari-hari. Saya berdoa engkaulah orang-orang itu. Engkaulah orang-orang yang Tuhan cari. Yang akan menggenapkan setiap pernyataan janji Tuhan. Nubuatan, pernyataan roh. Engkau akan menggenapinya.
Janji tentang juru selamat. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Butuh waktu 600 tahun sebelum terjadi. Kenapa harus nunggu lama? Karena gak ada yang siap. Gak ada yang cocok. Ada banyak nubuatan untuk Indonesia. Aku akan mencurahkan rohku sekali lagi kata Tuhan. Ke atas semua sinode, semua gereja. Untuk membawa pemisahan antara gereja yang dibangun dalam roh dan gereja yang dibangun secara manusiawi. Itu sekali lagi akan terjadi. Tuhan juga menubuatkan akan ada banyak orang-orang benar. Dimunculkan, dibangkitkan. Dan semua orang fasik seperti hilang lenyap. Engkau tidak akan menemukan lagi jejaknya. Itu semua adalah pernyataan roh. Itu semua adalah janji Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang yang mau menggenapinya. Memposisikan diri untuk menjadi sarana lahirnya penggenapan janji Tuhan. Saat malaikat Tuhan datang kepada Maria dan memberitahukan, inilah kehendak Tuhan. Maria hanya berkata, jadilah padaku. Karena aku ini hamba Tuhan. Aku tidak betul-betul paham. Tapi aku mau percaya, aku mau memberi diriku. Banyak dari saudara mungkin belum betul-betul paham. Tapi saya mau engkau berkata seperti Maria berkata, jadilah padaku. Karena aku ini hamba Tuhan. Apapun yang kau janjikan. Apapun yang menjadi pernyataan firman. Aku mau percaya. Aku terima. Dan aku mau menjadi alat yang menggenapinya. Terjadilah atasku. Di dalam nama Yesus. Hakare kata mayaka. Merato morele krete mereleka. Oh, saya bisa merasakan sorga terbuka. Saya bisa rasakan malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk membawa janji-janji, mengingatkan kembali pernyataan-pernyataan Tuhan yang pernah dilepaskan untuk Indonesia, pernah disampaikan untuk gereja-gereja. Dan Tuhan mau engkau memegangnya. Tuhan mau engkau menyimpannya dalam hidupmu. Biarlah engkau mulai menerima investasi suara Tuhan masuk dalam hidupmu. Engkau mulai mengandung firman itu. Engkau siap untuk melahirkan firman itu. Terwujud, terjadi dalam hidupmu, lewat dirimu. Arato sekrap tamayarala katimaka. My God, my God, my God, my God. Orokote merela kata simramaka. Mirela katomaya aulara pakote merele ketimi hingga. Brai bebe mere kanda mayara lapandi maka. My God, my God, my God. My God, my God, my God. Kerasa kerap tamayara la kerato maka. Termeterai, termeterai, termeterai. Kalau engkau mencari orang, inilah orang yang kau cari. Kalau engkau mencari orang, inilah orang-orang yang kau cari. Inilah dia, inilah dia. Inilah orang-orang yang kau cari. Inilah orang-orang yang kau cari. Engkau telah menemukan orang-orang yang kau cari. Karapata mayaralapa. Yalah mulai hari ini, para malaikat akan mulai datang atasmu. Dalam mimpi, dalam doa. Mulai menanam dalam dirimu. Apa yang menjadi rencana rancangan Tuhan. Mulai malam ini. Ada banyak aktivitas malaikat yang terjadi. Menanam dalam batinmu kerinduan hati Tuhan. Pernyataan janji Tuhan. Nubuatan firman Tuhan. Mulai Tuhan bawa masuk. Dan itu akan membawa engkau mengandung firman. Siap untuk melahirkan firman. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oh, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Perhatikan ini. Saya bersyukur punya kesempatan ketemu banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka yang memanggil dirinya revivalist, penginjil, nabi. Saya bersyukur saya punya kesempatan berinteraksi dengan cukup banyak dari mereka. Tapi saya mendapati
ada sesuatu yang spesial dalam hidup satu hamba Tuhan, Pak Jonathan David. Dari sekian banyak nabi-nabi Tuhan yang saya pernah jumpai, hanya satu orang ini yang konsisten berbicara tentang pola gereja. Tuhan ingin membangun gerejanya, bukan dengan pola manusia, tapi pola sorga. Dari sekian banyak pendeta, penginjil, nabi Tuhan yang bicara tentang membangun gereja sesuai pola sorga, baru satu ini yang saya dengar. Saya bersyukur saya punya cukup kedekatan dengan beliau. Berkali-kali dia melayani, saya yang menerjemahkan. Sekali waktu dia berbicara, Tuhan taruh di hatiku untuk membangun 200 apostolic base, basis apostolik di seluruh dunia. Waktu dia bicara itu, Roh Kudus ambil kata-kata itu, bawa masuk dalam hati saya. Lalu saya bilang, Tuhan, aku nyumbang satu di Indonesia. Waktu itu BCC belum lahir, kita masih dalam proses persiapan batin. Tapi sudah siap untuk di launching. Ketika beliau berkhotbah itu, saya menangkap itu sebagai sebuah konfirmasi. Saya nyumbang satu. Tanpa saya sadari, saya sedang memposisikan diri saya ada dalam tatanan kerajaan. Kehendak Bapa dimanifestasikan menjadi kerinduan hati seorang hamba Tuhan. Dan saya dibawa untuk ada di dalam tatanan yang sama. Nangkap prinsip yang sama. Dan saya mendedikasikan hidup untuk melahirkan BCC. Dari sejak awal BCC dimulai 2004, saya sudah setting, inilah gereja apostolik. Inilah basis apostolik. Lewat apa yang Tuhan kerjakan di lokalitas ini, akan terjadi riak-riak kegerakan di banyak tempat. Terjadi movement yang membawa terobosan dan perubahan. Dari situ saya melihat campur tangan Tuhan. Kalau saudara menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan saudara memberi dirimu untuk menjadi sarana mewujudkan agenda Tuhan. Saudara bukan hanya sekedar diurapi, tapi saudara mulai mengandung isi hati Bapa. Dan ketika engkau melahirkan kehendak Tuhan lewat hidupmu, lewat pelayananmu, engkau akan lihat campur tangan sorga, kedaulatan Tuhan akan selalu nyata. Saya berani bicara sama saudara, jumlah jemaat BCC enggak banyak. Tapi kalau sampai kita diberkati dengan fasilitas seperti ini, saya hanya bisa bilang, tangan Tuhan ikut beracara. Saya enggak pernah khotbah tentang berilah kepadamu akan ditambahkan berlipat ganda sampai melimpah-limpah, tumpah ruah. Enggak pernah saya khotbah kayak gitu. Khotbah janji iman pun enggak pernah. Kita pernah bikin satu kali janji iman, tapi enggak pernah ditagih. Saudara yang waktu lalu ada di Setos masih ingat kita pernah bikin janji iman. Tapi enggak pernah saya tagih lagi. Dan itulah yang sekali dan enggak pernah ada lagi. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi jemaat ini dengan banyak fasilitas. Karena kalau Tuhan punya gawe, Dia yang membiayai gawe itu. Kalau saudara ikut menjadi bagian, jadi alat yang melahirkan agenda Tuhan, engkau akan mendapati campur tangan Tuhan terus ada atasmu. Libatkan diri saudara. Seperti Maria memberi dirinya untuk menjadi sarana lahirnya juru selamat. Kalaupun saudara bilang, Pak saya tidak mungkin melahirkan sesuatu. Jadilah seperti Yusuf yang mengayomi Maria. Kalau Yusuf tidak ambil peranannya mengayomi Maria, Maria diseret keluar kota, dilempari batu sampai mati. Karena dianggap hamil di luar nikah.
Oh, tapi ini merusak nama baikku. Yes, ada harga yang tetap harus dibayar. Dan itu adalah kematian dagingmu. Bukan cuma nama baikmu, kematian dagingmu. Bukan hanya masa depanmu, tapi seluruh aspek dalam hidupmu. Yusuf mempertaruhkan semuanya, termasuk masa depannya. Untuk mengambil Maria seperti arahan malaikat. Apa arahan Tuhan atasmu? Karena saya melihat sorga sudah dibuka. Dan saya melihat para malaikat diutus untuk membawa gulungan-gulungan. Gulungan itu berbicara tentang isi hati Tuhan. Nubuatan, pernyataan roh yang pernah disampaikan untuk Indonesia, untuk gerejanya. Saya berdoa engkau membuka hatimu. Dan saya berdoa keberadaanmu menarik perhatian malaikat. Untuk membawa gulungan itu, isi hati Tuhan itu. Untuk ditanamkan dalam dirimu. Ketika engkau menerimanya, pastikan saudara all out. Untuk menjagai dan melahirkan agenda Tuhan itu. Butuh banyak adjustment. Butuh banyak penyelarasan. Butuh banyak pengorbanan. Tapi saya cuma bisa bilang, it's worth it. Layak diperjuangkan. Oh, tapi aku harus mengorbankan semuanya. Bahkan kalau nyawamu dipertaruhkan, tetap layak untuk dilakukan. Saya berdoa, biarlah mulai malam ini, sementara engkau tidur, malaikat Tuhan datang atasmu. Membawa isi hati Tuhan. Membawa pernyataan firman. Membawa pernyataan nubuatan. Dibawa masuk. Untuk engkau lahirkan. Lewat hidupmu sehari-hari. Dalam pelayananmu. Ketika engkau doa menyembah bersekutu secara pribadi. Tuhan akan utus malaikatnya untuk memperjelas. Menaburkan, menanamkan apa yang menjadi isi hati Bapa. Dan biarlah masing-masing kita hidup. Hanya untuk mengerjakan kehendak Bapa. Terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Termeterai dalam dirimu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Inilah impartasi doktrin kerajaan. Saya tidak hanya berniat untuk menjelaskan dan mengajarkan. Tapi saya punya kerinduan membawa engkau mengalami interaksi langsung dengan dimensi kerajaan. Biarlah saudara mengalami Sion menjadi nyata atasmu. Amin. Dari hari ini sampai hari-hari ke depan. Bersiaplah miliki kewaspadaan rohani, kepekaan rohani. Untuk mulai dibawa berinteraksi dengan hal-hal sorgawi. Akan ada impian profetik yang kau terima. Akan ada penyingkapan firman yang kau dapatkan. Dan itu berbicara dalam batinmu. Memberi peneguhan, penegasan. Bahwa inilah kehendak Tuhan buat aku. Inilah tujuan Tuhan buat aku. Tidak semua saudara dipanggil untuk melakukan hal-hal hebat jadi orang nomor 1. Ada yang justru dipanggil jadi orang nomor 2. Ada yang dipanggil untuk jadi supporter. Tapi apapun panggilan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Lakukanlah dengan tekun. Fokus. Saya tidak membiarkan diri saya terdistract oleh apapun. Saya terus fokus. Memastikan apa yang menjadi agenda Tuhan akan terwujud. Di tempat ini maupun dalam hidup orang-orang yang terhubung dengan apa yang Tuhan kerjakan di sini. Saya berdoa biarlah hubungan itu, keterhubungan itu Tuhan establish malam ini. Lewat hidupmu Tuhan melakukan lebih banyak hal besar.
Indonesia tidak akan sama lagi. Lewat apa yang Tuhan kerjakan di tengah kita, bangsa-bangsa akan mendapatkan efeknya. Terjadilah, terjadilah, terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita sampai pada akhir target hari ini. I'm done. On schedule, on target untuk hari ini. Besok kita lihat lagi apa target Tuhan. Tapi untuk malam ini, I'm glad kita mencapai target kita. Haleluya.